Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah jawaban. Ya langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zovan dia sungguh sangat menyebalkan, memancing amarah dari orang-orang yang ada di tempat ini, hingga membuat beberapa ahli yang dimiliki oleh kerajaan Quanrong mereka pun kesal dan berniat untuk segera menghajar Zovan. Namun sebelum melakukannya, muncullah seorang pria muda yang merupakan tuan muda ketiga, tuan muda keenam yang dimiliki oleh kerajaan Quanrong, dan ternyata dia adalah fans berat dari Zovan, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi Zovan. Apa? Fans? Di sini Zovan dia pun bingung dengan orang ini, dan dia juga bertanya apakah kita pernah bertemu sebelumnya. Aku rasa aku tidak pernah mengingatmu, ucap dari Zovan, yang membuat orang ini dia pun sungguh sangat senang. Dimana dia mengatakan mungkin aja Zovan tidak pernah mengenal dirinya, tapi dia pernah melihat Zovan, yang tentunya membuat Zovan dia pun bingung. Apa? Kapan kau pernah melihatku? Ucap dari dirinya. Di sini bocah ini dia mengatakan kalau dia melihat Zovan di dalam turnamen naga ganda, di mana dia mengatakan kalau dirinya adalah perwakilan dari kerajaan Quanrong, dan dia ada tepat di tribun ketika Zovan dia meratakan sekte binatang buas, dan dia melihat kalau Zovan sungguh sangat luar biasa menghancurkan sekte binatang buas hanya dalam satu serangan gila, dan itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa gila, ucap dari dirinya. Dan dia mengatakan setelah dia melihat Zovan, dia pun tahu kalau Zovan tidaklah terbendung. Dia kemampuannya sungguh sangat luar biasa. Dari 3 sekte bawah kini menjadi murid nomor 1 yang ada di wilayah barat. Zovan, kau sungguh sangat luar biasa Tuan Zuo, ucap dari dirinya. Dan dia mengatakan kalau dirinya sangat-sangat terharu dengan apa yang telah dilakukan oleh Zovan, yang membuat Zovan, ternyata kau mengenalku dari acara itu. Pantas saja aku tidak ingat, ucap dari Zovan. Di sini Zovan dia pun bertanya apakah kau adalah pangeran ke-6 dari kerajaan Quanrong? Ya, sambut dari dirinya, yang membuat Zovan dia pun mengatakan kalau dia memang berasal dari kerajaan Quanrong. Artinya sekte binatang buas adalah sekte pelindung dari wilayah Quanrong. Lantas kenapa kau sangat senang ketika aku menyingkirkan mereka semua? Ucap dari Zovan, yang membuat bocah ini dia mengatakan kalau dia nggak peduli dengan sekte pelindung. Apanya yang sekte pelindung? Mereka lebih mirip sebagai tiran yang duduk di atas kepala kami. Murid-murid mereka semua menindas kami. Bahkan semua orang yang ada di Quanrong mereka juga tahu, tapi sayangnya mereka semua nggak bisa membicarakannya. Jadi apapun yang telah terjadi kepada mereka di dalam turnamen naga ganda, kami nggak peduli, ucap dari dirinya. Tapi ketika dia melihat Zovan yang berhasil menyingkirkan mereka semua, kau sungguh sangat memuaskan Tuan Zuo, ucap dari pangeran ke-6, yang membuat Zovan ternyata ada dendam pribadi di antara orang-orang Quanrong dan juga sekte pelindung mereka. Pantas saja bocah ini bersikap seperti itu, tapi soal hal menindas anak buahmu pun sama. Mereka tidak lebih baik daripada orang-orang itu, ucap dari Zovan, yang membuat bocah ini dia penyengir, dan dia mengatakan, Tuan Zo, kau benar, sepertinya aku terlalu lalai dalam mengurus bawahanku, ucap dari dirinya. Tapi untuk Zovan, ya terserahlah, itu juga bukan urusanku, ucap dari Zovan. Dan hal itu pun dibenarkan oleh dirinya, mengingat Zovan adalah sosok yang sangat luar biasa yang telah ditakdirkan menjadi sosok yang sangat agung. Lantas untuk apa dia peduli dengan hal-hal remeh seperti ini? Ucap dari dirinya. Tapi di sini dia juga mengatakan kalau dirinya akan berbenah karena kau telah mengatakannya, dan aku pasti akan memperbaiki ini semua, ucap dari dirinya. Dan dia pun meminta kepada bawahannya untuk tidak pernah lagi bersikap arogan, jahat kepada siapapun, kepada rakyat mereka, dan siapapun yang melakukannya tentunya mereka akan langsung dihukum di tempat, ucap dari pangeran ke-6. Kalau tidak, apa bedanya kita dengan sekte binatang buas itu? Mereka semua sama jahat, ucap dari pangeran ke-6. Lantas jika itu terjadi, Tuan Zuo akan berpikir apa tentang kita, ucap dari dirinya, yang membuat bawahannya pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan dia pun berpikir kalau sepertinya ini adalah power of idol. Sungguh sangat mengerikan, ucap dari tuan ini ataupun orang tua ini. Tapi untuk Zovan, memangnya aku ngomong apa? Terserahlah, pikir dari Zovan yang gak peduli juga. Di sini pangeran ke-6 dia juga mengatakan kepada Zovan kalau sebelumnya dia mendapatkan sebuah informasi kalau Zovan sudah disingkirkan. Aku sempat menangis berhari-hari tanpa henti dan mengadakan upacara penghormatan untuk dirimu Tuan Zo, ucap dari dirinya. Tapi di sini dia juga nggak menyangka kalau ternyata Zovan dia masih sehat walafiat, dan dia pun bertanya apakah rumor itu salah. Namun untuk Zovan dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena
Menyingkirkanku tidaklah semudah itu, ucap dari Zauvan yang mengejutkan bagi pangeran ke-6, yang membuat pangeran ke-6 semakin antusias dengan Zauvan. Dan dia berujar, "Zauvan, kau sungguh sangat luar biasa Tuan Zhou. Lihatlah itu, inilah Tuan Zhou nomor 1 yang ada di dalam turnamen naga ganda," ucap dari dirinya yang sangat antusias dengan Zauvan. "Idola aku, bukankah dia yang paling keren?" ucap dari pangeran ke-6, yang membuat mereka pun yang melihatnya, iya, paling keren, ucap dari mereka semua. Yang membuat Zauvan dia pun berpikir kalau sepertinya dia benar-benar, aku harus keluar dari situasi seperti ini, pikir dari Zauvan. Dan itu membuat Zauvan dia pun memutuskan untuk segera pergi. Namun melihat Zauvan yang akan pergi, membuat pangeran ke-6 dia pun bertanya mau kemana Zauvan. Dan Zauvan udah jauh-jauh datang ke tempat dirinya, jadi dia ingin sekali menyambut kedatangan dari Zauvan. Tapi untuk Zauvan dia pun malas bertele-tele di tempat ini, dan dia mengatakan kalau apa yang ia cari di tempat ini tidak ada, jadi dia harus pergi melanjutkan perjalanannya. Yang membuat pangeran ke-6 dia pun bertanya memangnya apa yang dicari oleh Zauvan, dan dia mengatakan kalau ini adalah Quanrong dan ini adalah tempat di mana dia dilahirkan, dan dia pun tahu seluk-beluk tentang tempat ini. Jadi biarlah aku membantu dirimu, ucap dari pangeran ke-6 yang menotis juga bagi Zauvan, yang membuat Zauvan dia pun berpikir kalau Gua Tiandi itu adalah tempat yang luar biasa, dan kemungkinan tempat itu akan dikuasai oleh orang-orang yang berkuasa, dan mungkin saja dia tahu tentang ini semua, pikir dari Zauvan. Dan itu membuat Zauvan dia pun berpikir kalau pangeran ke-6 dia lahir di tempat ini dan dia terlahir dari dalam kemewahan, jadi mungkin aja dia benar-benar tahu dan bisa mendapatkan informasi yang bagus, pikir dari dirinya. Yang membuat Zauvan dia pun kini mendekati pangeran ke-6 dan dia berujar, "Baiklah, kalau begitu biar aku tanya satu hal. Apa ada sebuah keajaiban alam atau zona terlarang yang berbahaya di sekitaran tempat ini?" ucap dari Zauvan, yang membuat pangeran ke-6 dia pun berpikir keajaiban alam. "Oh iya, aku tahu," ucap dari dirinya, dan dia mengatakan, "Tuan Zhou, kau datang untuk mengagumi pemandangan eksotis Quanrong kan?" ucap dari dirinya, yang membuat Zauvan iya pun membenarkannya. Yang membuat pangeran ke-6 dia pun mengatakan kalau Zauvan menemui orang yang tepat, karena di Quanrong ini sungguh sangat tandus dan minim pemandangan yang indah, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Dan dia mengatakan kalau dia baru aja membangun sebuah villa yang cukup luar biasa, yang memiliki pemandangan alam yang sangat-sangat megah. Dan seperti kata pepatah, pemandangan seperti ini hanya ada di langit dan jarang terlihat di alam fana. Jadi aku jamin di seluruh 5 wilayah kau tidak akan mungkin dapat melihat yang seperti ini, ucap dari dirinya. Yang membuat Zauvan dia pun bertanya, benarkah? Ya, tentu saja, sambut dari dirinya. Dan dia mengatakan kalau ini adalah sebuah keajaiban yang diinginkan oleh para penguasa, dan Kaisar memberikannya kepada dirinya. Bahkan sebelumnya Kaisar dia bersikeras untuk dapat membangun istana di tempat itu, tapi aku menolaknya dan aku mengambilnya untuk diriku sendiri. Dan itu adalah milikku sang pangeran ke-6 dan hanya milikku, dan ayahku dia harus datang untuk dapat melihat itu ke kediamanku, ucap dari pangeran ke-6. Dan dia mengatakan kalau ini adalah hari keberuntungan yang dimiliki oleh Zauvan, jadi dia akan mengadakan perjamuan untuk Zauvan sembari melihat keajaiban itu, ucap dari dirinya. Yang membuat Zauvan dia mengatakan kalau dia nggak perlu acara perjamuan, itu hanya buang-buang waktu, dan sekarang bawa aku ke tempat itu, ucap dari dirinya. Yang membuat pangeran ke-6 dia pun dengan senang hati akan melakukannya. Yuk, ayo kita pergi, sambut dari pangeran ke-6. Tapi ketika pangeran ke-6 akan melangkah di sini, pengawalnya pun meminta kepada pangeran ke-6 untuk tidak pergi dulu. Tuan yang mulia, tunggu dulu, ucap dari dirinya. Karena di sini dia mengatakan kalau sebelumnya pangeran ke-6 dia berselisih dengan seorang tetua hanya karena seorang gadis. Jadi Kaisar sebelumnya meminta kepada pangeran ke-6 untuk dapat meminta maaf kepada seorang tetua. Alih-alih menjamunya di kediaman, justru pangeran ke-6 malah ingin menjamunya di tempat ini, dan itu tentunya akan menjadi sebuah masalah, ucap dari pengawal itu. Dan di sini pengawal ini dia juga mengatakan jika saja pangeran ke-6 dia pergi, itu artinya pangeran ke-6 akan mengabaikan orang tua itu, yang tentunya itu akan membuat orang tua itu akan semakin marah dan mereka nggak akan mungkin dapat menanggung akibatnya, ucap dari dirinya. Tapi di sini untuk pangeran ke-6 dia mengatakan kalau dia tidak peduli dengan ular tua itu, dan dia mengatakan kalau ular tua itu sangat-sangat licik karena dia telah mengincar wanita yang telah aku incar, ucap dari dirinya yang kesal dengan orang tua itu. Dan lalu dia malah menyingkirkan anak buahku, dan pada akhirnya ayah justru malah berpihak kepada dirinya, menyebalkan, ucap dari pangeran ke-6. Di sini pangeran ke-6 dia nggak peduli dengan itu semua, dan dia mengatakan kalau orang tua itu hanyalah orang tua uzur dari sekte binatang buas, jadi memangnya apa yang ditakutkan, ucap dari pangeran ke-6.
Di sini pangeran ke-6 dia juga mengatakan kalau orang tua itu sangat-sangat menyebalkan, seolah-olah Quanro adalah milik dirinya dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak disenangi oleh pangeran ke-6. Dan jika bukan karena kalian para penakut, harusnya aku tidak perlu mengadakan penjamuan, ucap dari dirinya. Ucap dari pangeran ke-6 yang terus merepet. Tapi mendengar sikap yang ditunjukkan oleh pangeran ke-6 membuat para pengawal mereka semua sangat khawatir. Padahal sebelumnya hanya perselisihan perebutan seorang wanita dan sekarang akan menjadi lebih bahaya lagi. Ucap dari pengawal ini. Di sini pengawal ini dia juga sangat khawatir karena mau bagaimanapun yang mereka hadapi adalah seorang tetua yang ada di ranah virtual dan tentunya tidak akan mungkin mereka dapat memprovokasinya. Ucap dari orang tua ini. Di sini pengawal ini dia pun mengatakan kepada pangeran ke-6 untuk tetap mengadakan penjamuan untuk orang tua itu demi menyelamatkan wajah dari orang tua itu dan jangan biarkan dia marah lagi, ucap dari pengawal itu. Tapi untuk pangeran ke-6 dia nggak peduli dengan itu semua karena saat ini dia ada bersama dengan Zaufan dan untuk Zaufan dia ada orang yang sangat luar biasa. Dia menghadapi seluruh turnamen angka ganda seorang diri dan aku juga udah bersumpah kalau aku akan menjadikan Tuan Zhou sebagai panutanku, ucap dari dirinya yang membuat Zaufan dia pun berpikir kalau sepertinya ini sangat merepotkan. Tapi di sini untuk pangeran ke-6 dia pun gak peduli dengan perjamuan apa untuk tetua ular. Dan dia juga meminta kepada Zaufan untuk ikut bersama dengan dirinya pergi ke vilanya. Sudah, ayo Tuan Zhou, tinggalkan mereka, ucap dari dirinya. Namun melihat sikap yang ditunjukkan oleh pangeran ke-6 membuat para pengawal mereka pun frustasi dan mereka pun kini coba untuk dapat membujuk Zaufan. Dan dia mengatakan kalau sebelumnya mereka telah mendengar nama Zaufan dari pangeran ke-6 dan dia pun memberikan sebuah peringatan kepada Zaufan untuk berhati-hati karena pangeran ke-6 dia memiliki kebiasaan bermulut besar. Jadi dia berpikir kalau sepertinya pangeran ke-6 pasti dia melebih-lebihkan kemampuan yang dimiliki oleh Zaufan. Jadi orang tua ini sangat khawatir dan tidak percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zaufan. Meskipun kultivasi mus cukup mengesankan, tapi orang tua itu dia ada di ranah yang berbeda. Kau harus berhati-hati, ucap dari orang tua ini yang memperingatkan Zaufan kalau dia bisa aja berurusan dengan tetua ular. Jadi di sini dia pun mengatakan kepada Zaufan untuk berhati-hati dan jika Zaufan dia menyinggung tetua ular ataupun Kaisar Quanrong itu akan membuat Zaufan akan mendapatkan masalah yang besar dan mungkin aja pangeran ke-6 dia justru akan mengkambing hitamkan dirimu. Dan untuk dapat menghindari masalah itu, mungkin bisakah kau membujuk dirinya? Tuan Zhou, ucap dari orang tua ini yang memperingatkan Zaufan dengan tetua ular. Dan untuk tetua ular sendiri sebelumnya dia pernah muncul, pernah dihajar oleh Zaufan, bahkan palanya hilang oleh jawaban. Dan bagaimana munculnya lagi tetua ular di hadapan dari Zaufan untuk saat ini akan dibahas di part lanjutannya aja. Mengingat dulu tetua ular ketika jawaban aja masih ada di ranah Tianxuan, tetua ular palanya hilang sama jawaban. Apalagi saat ini jawaban yang udah ada di ranah visi dewa dan kekuatannya udah setara dengan yang ada di ranah virtual. Waduh, apa yang akan terjadi dengan tetua ular? Tentunya sekali jeprek ningsoy. Waduh. Udah itu aja. Sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Bye. Thank you.